warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Eko semuanya. Wah, selamat beristirahat ya setelah seharian aktivitas. Semoga tetap dijaga nih imun tubuhnya, mengingat sekarang pandemi COVID juga sedang tinggi-tinggi lagi gitu ya. Jadi buat Sobat Eko semua, jangan lupa untuk cukup istirahatnya, cukup vitaminnya, dan juga tetap dijaga kesehatannya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin perkenalkan, nama saya Alivia. Di sini saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di cerita Eko yang bertajuk Wujudkan Pemulihan Lingkungan Melalui Monitor Carbon Footprint. Cerita Eko sendiri merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yang dilaksanakan melalui live Instagram, serta diskusi-diskusi yang akan kita lakukan adalah diskusi terkait lingkungan untuk dengan harapan dapat memotivasi semua pelaku usaha, masyarakat, maupun sektor-sektor yang lain untuk turut andil menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk cerita Eko kali ini, Sobat Eko semuanya, kita akan membahas tentang carbon footprint atau jejak karbon secara mendalam. Seperti yang diketahui bahwa carbon footprint atau jejak karbon merupakan jumlah emisi yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia yang tentunya memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan maupun kesehatan manusia. Nah, menurut data berita1.com, sumber emisi karbon itu berasal dari 48% perubahan fungsi hutan, 21% transportasi, 12% kebakaran, 11% limbah, 5% pertanian, dan juga 3% industri. Nah, jadi gimana nih seharusnya reaksi kita terhadap emisi karbon ini? Dan sebetulnya bahayanya itu seperti apa sih? Nah, apakah perubahan perilaku dan juga monitoring jejak karbon ini menjadi solusi yang dapat kita lakukan? Oke Sobat Eko, tanpa berlama-lama langsung saja kita undang nih narasumber kita yang tentunya ahli di bidangnya ya. Sebentar saya undang dulu. Ya, di sini kita akan berdiskusi mengenai carbon footprint atau jejak karbon, tentunya bersama Kak Halo, halo. Kak. Halo Kak, selamat malam Kak. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Suaraku jelas ya? Ya, suara Mas jelas. Suara aku juga jelas ya? Jelas banget dari tadi. Oke. Ya udah, Sobat Eko, tanpa berlama-lama nih, kebetulan sudah ada ahli di bidangnya nih, udah ada Kak Tatua Dika atau Kak Dika ya, aku panggilnya ya. Aku Dika. selaku Chief Impact Officer dari Carbon Add-ons. Nih Kak, Kakak di mana nih sekarang posisi Kak? Aku di Jakarta, biasa baru beres ngantor, udah di kamar sih, udah di rumah. Iya kan semua jam-jam istirahat ya, jam-jam segini pulang kantor, ada yang kegiatan sekolah, kuliah, dan lain sebagainya ya Kak. Jam-jam istirahat gini ngobrol-ngobrol santai gitulah gitu. Ngobrol santai aja nih. Kita bahasanya Ya. agak sedikit santai tapi agak serius gitu ya Kak, tentang karbon. Boleh banget. Oke, langsung aja nih ya kita masuk ke materinya nih. Seperti yang diketahui bahwa sebetulnya kan aktivitas sehari-hari kita itu tanpa disadari menghasilkan karbon dioksida ya Kak ya, yaitu CO2. Contoh yang paling simpel itulah kalau kita bernapas ya Kak. Karena kan kita nafas menghasilkan karbon gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitan dengan pohon itu kan sebenarnya memiliki tugas untuk menyerap karbon dioksida atau CO2 ini. Tapi mungkin banyak orang yang nggak sadar bahwa sebetulnya keberadaan pohon saat ini tuh kalau diibaratin udah dapat dihitung jari gitu ya kayak, karena sudah banyak kasus-kasus deforestasi, mungkin juga perkerasan jalan atau juga kegiatan industri yang memang membuat jumlah pohon itu semakin berkurang gitu. Jadi memang banyak aktivitas-aktivitas manusia yang lebih ke mengurangi jumlah pohon yang memang seharusnya ada untuk menyerap karbon gitu ya kayak. Jadi sebetulnya kemana sih nih gas karbon ini pergi gitu? Apakah kalau misalnya ke udara, apakah mereka akan diem di sana aja gitu? Nah, mungkin kalau tanggapan dari Kak Dika ini gimana nih? Kayak misal contoh umum aktivitas manusia yang ataupun industri yang memang menghasilkan emisi karbon itu seperti apa nih Kak? Oke. Thank you ya pertanyaannya, dan to be honest, jadinya berat ya pertanyaannya. coba aku bahas seringan mungkin, maksudnya senongkrong mungkin lah bahasanya. Jadi kalau tadi kunci dari pertanyaan kamu adalah kamu tadi nanya kayak sebenarnya karbonnya kemana gitu. Iya. Mungkin sebelum karbon kita bahas tuh sebelumnya tuh ideally karbon tuh kemana. Jadi
sebenarnya bukan cuma karbon dioksida sih. Kalau kita ngomongin emisi, utamanya emisi kaitannya nanti dengan atmosfer, dengan global warming, climate change dan lain-lain, kita ngomongin gas rumah kaca. Jadi di gas rumah kaca itu nggak cuma karbon dioksida, ada banyak lah jenis gas rumah kaca. Mungkin kalau kita kelompokkan ada beberapa, yaitu karbon dioksida, ada methane CH4, ada nitrous oxide itu NOx gitu, terus ada fluorokarbon baik itu PFC maupun HFC, misalnya dari kulkas, dari AC. Nah, itu termasuk gas-gas rumah kaca gitu yang biasanya kalau misalnya aku di bagian impact gitu ya, penghitungan emisi misalnya itu dijelaskan atau disampaikan dalam satuan CO2 ekuivalen gitu. Artinya apa? Artinya emisi tersebut itu diterjemahkan dalam bentuk karbon dioksida. Jadi sering dengar kan mungkin dulu zaman di sekolah metan itu 25 kali lebih kuat dibanding CO2 gitu. Nah, itu artinya setara dengan 25 CO2 ekuivalen gitu. Nah, bahasanya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin gas, mungkin biar satu frase, gasnya itu nggak cuma gas karbon, tapi penyebutannya memang berbasis karbon gitu, karbon dioksida ekuivalen gitu. Nah, jadi kita ngomongin gas-gas rumah kaca tadi itu emang pada dasarnya secara natural itu tugas dari ekosistem untuk menangkap si gas-gas tersebut gitu. Ada nama istilah carbon sequestration atau penangkapan karbon. Misalnya kayak pohon, gitu ya, pohon-pohon di terestrial atau di daratan, atau bahkan lagi ramai tuh nyebutin blue carbon, misalnya di mangrove, gitu, di rawa-rawa. Nah, itu juga tugasnya sama, dia menangkap apa sih emisi-emisi tadi gitu. Karena kalau di biologi kita kan ada fotosintesis, nah itu mengikat karbon gitu, sehingga ya buat mereka jadi sumber kehidupan. Kalau buat planet jadi itu paru-paru bumi tadi kan, menjaga keberlangsungan planet gitu. Nah, kalau ditanya, ketika pohonnya hilang, ketika paru-parunya rusak dalam tanda kutip, terus kemana? Ya akhirnya yang nangkep nggak ada gitu. Bahkan jadinya karena yang nangkep nggak ada, jadinya dia terbang naik ke atmosfer gitu. Nah, bahkan lebih parah lagi kalau misalnya dalam kasus tadi kan menyebut Indonesia itu penyumbang emisi karbon salah satunya 48%, itu benar banget. Yang terbesar, Indonesia itu yang terbesar memang dari land use change. Jadi ketika perubahan konversi lahan yang tadinya lahan untuk hijau dirubah menjadi bukaan gitu ya, misalnya untuk perumahan dan lain-lain, itu si penangkap karbon tadi akhirnya lepas, sehingga yang karbon-karbon yang terkandung di dalamnya karena dibakar itu dia langsung naik juga. Jadi emisi-emisi yang tadinya udah dikekep gitu ya sama si pohon, sama mangrove dan lain-lain, ya akhirnya akan terbang lagi gitu, akhirnya akan sampai ke atmosfer lagi, itu yang akhirnya meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan ozon kita dan menyebabkan ozone depletion gitu, atau ya kalau simpelnya si ozonnya jadi bolong gitu. Ozon kan tadinya kan kayak payung kan, dia ngelindungin dari sinar matahari gitu. Jadi sinar matahari ketika masuk dipantulin balik, sinar matahari bakal keluar. Nah, dengan adanya GRK ini dia menjebak, karena dia menyebabkan penebalan di ozon tadi. Ketika si sinar mataharinya masuk ke planet kita, nggak semuanya keluar gitu. Masih banyak yang ketrap di dalam di bumi, sehingga akhirnya menyebabkan si tadi kita ngomongin climate change, kita ngomongin global warming, peningkatan temperatur gitu. Nah, jadi di situ, jadi poinnya gasnya kemana? Ya akhirnya jadi bikin planet kita makin haredang, kata orang Sunda gitu. Jadi gitu. Nah, itu tadi satu terkait ininya kemana gitu. Kalau ngomongin emang apa aja tuh yang menyebabkan emisi tadi gitu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh teman-teman. By the way, ngucapin selamat malam juga buat teman-teman yang udah nonton kita malam ini ya. Kita ngobrol gitu. Jadi aku nggak cuma ngobrol sama kamu, tapi juga secara nggak langsung ngobrol sama teman-teman. Jadi feel free to reach out. Eko sama Carbon tadi kalau mau ngobrol di lanjut. Nah, tadi kalau kita ngomongin emisi karbonnya datang dari mana, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Kita nggak usah bayangin kayak pabrik-pabrik di Cikarang, di Karawang, yang udah kelihatan tuh asap. Halo? Ya. Emisi tadi gitu teman-teman. Nah, mulai dari misalnya kelihatan kayak hari-hari kamu kalau ke kantor naik kendaraan apa? Aku jalan, kebetulan dari kantor ke kosan jalan kaki. Good. Itu berarti zero karbon tuh ke kantornya gitu. Kalau aku kebetulan masih naik kendaraan pribadi, jadi ada emisi di situ. Itu masih kelihatan. Bahkan kamu sering belanja online nggak? Lumayan suka. Ya sering cekot tipis gitu kan. Pandemi ya kan. COVID kemarin exactly. Cekot tipis yang nggak sengaja tiba-tiba tiap hari memang datang ke rumah gitu. Nah, itu juga kegiatan
menyebabkan ada emisi karbon di situ, mulai dari ketika paketnya diproduksi sampai dianterin ke rumah kita itu ada emisi karbon. Nah, jadi selalu kegiatan manusia itu pasti kemungkinan besar menghasilkan karbon, utamanya karena kegiatan kita itu butuh energi gitu. Misalnya kayak aku sekarang lagi pakai HP ini punya baterainya dihasilkan dari cas listriknya dihasilkan dari mana? Dari batu bara misalnya. Atau HP ini gitu ada bagian-bagian metals, nah itu juga dihasilkan dari dari kegiatan yang menghasilkan emisi karbon gitu. Nah, jadi emang sebenarnya emisi karbon tuh ada di mana-mana. Jadi nggak usah ngomong kayak aduh, saya kan cuma karyawan biasa, saya nggak seintens itu emisinya dibanding misalnya kalau kita ngomongin pabrik. Dan jadi sumber emisi itu ada di mana-mana teman-teman. Makanya itu merupakan sebuah tantangan sekaligus opportunity gimana caranya kita bisa keep reducing our carbon footprint. Nah, seperti yang tadi contohnya kamu, karena alhamdulillah kosannya dekat, jadi nggak usah naik kendaraan gitu, bisa jalan kaki, bisa gitu sih mungkin jawaban ngalor ngidul dari aku. Mungkin ada ini nggak ada respon dulu. Ya, benar sih Kak, karena jangan kita bikin ribet dari mana, ternyata dari diri kita sendiri, kita nggak dipungkiri juga memang menghasilkan karbon ya Kak, yang memang bisa dilakuin apa yang memang ada atau ada terus setiap harinya yang tadi Kakak sebutin. Kalau misalnya kita pergi pakai kendaraan, ataupun tadi Kakak bilang dari handphone lah yang kita gunain, itu kan kita perlu ngecharge, yang perlu listrik, ya benar banget Kak. Nah, seperti tadi Kakak sebutin juga, mungkin aku remind ulang ya, jadi kayak tadi emisi karbon itu berkumpul di udara karena sistem penyerapannya berkurang ya kan, kayak contohnya adalah hutan atau pohon-pohon penghijauan gitu berkurang, sehingga karbon-karbon ini berkumpul di udara dan sifat karbon itu memerangkap panas matahari gitu ya Kak ya. Nah, jadi nanti panas matahari ini yang udah masuk karena ada karbon-karbon ini, dia tidak bisa untuk keluar lagi gitu, yang dimana karena panasnya terus masuk sehingga meningkatkan suhu bumi ya Kak, yang dimana suhu bumi meningkat otomatis menyebabkan global warming. Global warming terus ada, itu berhubungan dengan perubahan iklim. Jadi kayak memang kaitan antara emisi karbon sampai dengan perubahan iklim itu cukup erat ya Kak ya. Ya, betul banget. Nah, kalau kita bahas, tadi kita udah jelasin nih, Kakak juga udah bahas tentang gimana emisi karbon ini terbentuk, juga gimana aktivitas-aktivitas kita yang memang menghasilkan emisi karbon. Nah, sebetulnya dampaknya itu seperti apa sih Kak? Kayak misal dampaknya mungkin bisa dirasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Contohnya mungkin kasus ini aja kali ya, mungkin bencana nih, misalnya aku kasih contoh, kayak misal kasus banjir di saat musim kemarau, itu kan salah satu perubahan iklim gitu ya Kak. Nah, mungkin ada nggak sih dampak-dampak yang mungkin kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung dari jejak karbon ini gitu Kak? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin dampak, jadi sekarang kalau dulu zaman aku SD, kita masih sering tuh dengar slogan-slogan cegah global warming. Ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang kita udah bukan mencegah, kita tinggal mengurangi dampak. Gimana jangan sampai dampak dari global warming itu tidak sampai di suatu level di mana sifatnya bakal katastrofik atau ya tadi bakal jadi bencana banget gitu. Sekarang aja tuh udah benar tadi kamu bilang di beberapa bagian, banyak sih di beberapa bagian negara tuh di dunia ini udah ngerasain tuh cuaca-cuaca ekstrem gitu. Ya. Ketika tadi kan kamu ngomong agak anomali, ketika musim kemarau malah banjir gitu. Ya. Memang kayak dunia. Jadi kondisinya ekstrem ketika lagi hujan banget biar sampai banjir gitu. Iya. Kering, jadi kekeringan gitu. Dan kan kalau kita ngomong di Indonesia, kalau kita ngomong di negara lain misalnya, perubahan iklim ini juga menyebabkan adanya anomali-anomali cuaca. Kayak contohnya kemarin tahun lalu atau 2 tahun lalu di Spanyol tuh sempat ada salju yang gede-gedenya karena dampak dari climate change. Benar-benar kayak ada salju yang tebal-tebalnya, sehingga ada beberapa daerah yang belum siap tuh secara infrastruktur terhadap cuaca dingin banget gitu, kayak heaternya belum sentral, fasilitas jalannya belum siap gitu untuk menghadapi salju yang tebal. Ini akhirnya dampaknya segede itu sampai di suatu kota itu banyak banget yang meninggal gitu. Nah, kita udah ngomongin di sini gitu. Kalau tadi kita ngomongin banjir, ada korban jiwa, Keringan juga ada korban jiwa gitu. Kita udah ngomongin dampaknya memang yang menghasilkan ya korban jiwa gitu. Jadi bahaya dari si climate change ini udah benar-benar terasa gitu. Jadi udah sesuatu yang udah nggak bisa lah orang kayak denial kayak climate change itu cuma hoax doang gitu, climate change itu cuma konspirasi Wahyudi doang gitu. Bahkan ada yang bilang kayak climate change itu adalah natural thing gitu. Gitu karena memang ada anthropogenic activities yang menyebabkan percepatan
si climate change. Jadi kayak climate changing oke, secara natural iklim itu emang berubah gitu. Contoh dulu kita ada zaman es gitu kan. Nah, kayak di film Ice Age itu kan it happened before gitu. Kalau sekarang kita ngomong dengan kondisi sekarang, memang iklim itu berubah gitu. Tapi adanya anthropogenic activities ini menyebabkan perubahan tersebut itu jadi nggak natural, jadi abnormal gitu. Jadi benar-benar kayak ya segala sesuatu yang abnormal itu biasanya merugikan gitu kan. Nah, ya maka dari itulah dampak ini udah nyata sih sebenarnya kalau kita ngomong tentang karena udah kerasa lah, udah ngerasa di Jakarta aku udah aduh asa makin panas gitu di Jakarta. Bandung juga yang sebelumnya aku ingat banget jam gitu ya, Bandung tuh kalau subuh tuh embun sejuk gitu. Sekarang di jam udah panas gitu. Jadi udah emang bener-bener rasa gitu loh dampaknya. Ya bener banget Kak, jadi memang apalagi berita-berita terakhir ya mungkin Kakak juga sempat kayak suhu udara Jakarta meningkat gitu kan, atau mungkin polusi udara itu sebenarnya kan semua keterkaitan ya Kak, antara emisi karbon, polusi udara, sampai suhu meningkat, yang sampai akhirnya perubahan iklim, cuaca ekstrim, bencana, sebenarnya itu hal yang kita tanpa sadari, itu tuh kita rasain, tapi kita nggak tahu kenapa nih bisa kayak gini sih sebetulnya gitu, padahal ini salah satu sumbangan dari kita sendiri juga gitu, bahwa kita memang menghasilkan emisi karbon gitu ya kayak. Betul banget. Nah, tadi kita sudah ngobrol nih gimana terbentuknya emisi karbon, sampai dengan aktivitas yang memberikan dampak, dan juga hubungan antara emisi karbon atau carbon footprint ini dengan perubahan iklim. Nah, mungkin kan di sini harus ada solusi nih kan ya, solusi yang bisa kita lakukan, dan solusi ini mungkin bisa dirasakan secara langsung maupun dirasakan setelah solusi tersebut konsisten dilakukan secara terus-menerus gitu, secara continuously mungkin gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya solusi yang mungkin bisa dilakukan tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau mungkin saya mikir kan, kalau berhenti bernapas kayaknya nggak mungkin gitu ya Kak, kan kita itu bernapas gitu kan. Jadi kalau itu mungkin salah satu solusi yang lain, kalau kita nggak bisa berhenti bernapas, otomatis kita harus menambah penyerapan si karbon ini. Mungkin salah satunya tadi kita menambah area penghijauan seperti pohon gitu untuk menyerap karbon ini. Nah, selain itu juga mungkin hal yang harus dikurangi itu misal kita menggunakan sesuatu hal yang menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit mungkin gitu ya kayak. Nah, kalau misalnya contoh yang tadi Kakak sebutin juga nih, misalnya kayak aku nih, yang aku pergi ke kantor itu jalan kaki karena kosan aku dekat, jadi aku nggak perlu ngeluarin karbon dari transportasi yang digunain. Nah, mungkin dari Kakak sendiri solusi apa nih Kak yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman Sobat Eko semua, ataupun mungkin pelaku usaha juga gitu, yang bisa dilakukan untuk mengurangi jejak karbon ini gitu Kak? Oke, bagus banget ya Vi pertanyaannya. Jadi nggak berasa nongkrong, jadi berasa lagi di kelas diskusi sama teman. Kan harus ada solusi nih dari masalah nih kan. BTW tapi gini, aku coba lead jawabannya pertama gini. Jadi nyambungin sama jawaban yang tadi, ilmuwan atau para peneliti itu sebenarnya udah ngukur tuh sampai tadi aku bilang dampak katastrofik. Planet kita tuh punya berapa sih tabungan emisi yang bisa dikeluarin lagi gitu. Ibaratnya sampai emisi di titik berapa sih bumi itu bakal bencana gitu. Udah di set tuh sebenarnya, kalau kamu pernah dengar namanya SBTI pathway, net zero gitu-gitu, istilah-istilah gitu. Ini yang lebih ngena ini. Pokoknya ilmuwan tuh udah netapin nih. Oke, suhu bumi itu boleh naik tapi at certain level. Kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, sekarang tuh suhu bumi itu kurang lebih di 2100 akan naik jadi 4,4 derajat Celcius. Dan itu dampaknya luar biasa banget. Kalau kita tadi ngomongin banjir, kekeringan, salju, dan lain-lain tuh dampaknya bakal luar biasa lagi. Maka kan kayak diramalkan kalau kita nggak ngapa-ngapain, kayak Bali itu bakal hilang. 2100 Bali bakal hilang. Kepulauan Seribu bakal hilang. Nah, banyak lah daerah-daerah pesisir termasuk Indonesia sih yang bakal kena banget gitu. Itu kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang targetnya itu adalah well below 2 derajat Celcius. Atau ya biasanya ngomong, oke, suhu bumi boleh naik di 2100 tapi nggak lebih dari 1,5 derajat gitu. Nah, itu ada hitungannya. Kayak oke, harus ngurangin emisi berapa, plus yang tadi kamu bilang harus nambahin penyerapan karbonnya seberapa gitu. Kita ngomongin pertama dari pengurangan. Jadi teman-teman harus pasang mindsetnya gini. Kan tadi nanti aku jelasin di konsep carbon offsetting. Carbon offsetting itu atau kayak penetralan emisi karbon dengan nanam pohon dan lain-lain, itu tuh biasanya sebagai opsi
terakhir. Nah, opsi ada dua, yang pertama dan yang terakhir. Opsi pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi emisi sebisa mungkin gitu. Yeah. Kalau dari hidup kayak kamu tadi kan ke kantor jalan, ngurangin kendaraan bermotor, kalau makan juga pola dietnya diatur gitu, jangan sampai makanan kita tuh karbon intensif gitu. Lalu apalagi mencabut peralatan listrik ketika nggak terpakai gitu. Menggunakan panel surya di rumah itu tuh hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, dari yang simple sampai yang agak-agak lumayan effort gitu ya untuk mengurangi emisi karbon kita sebagai individu. Kalau ngomongin korporat, ngomongin perusahaan, banyak banget gimana caranya misalnya switch kendaraan operasionalnya dari kendaraan yang berbasis bahan bakar fosil menjadi electric vehicles, nanti ketika infrastrukturnya udah ready menggunakan energi terbarukan dan lain-lain gitulah untuk mengurangi si emisi karbonnya. Tapi pasti kan ada aja tuh emisi yang nyisa gitu, ada emisi yang nyisa. Kalau individu kayak kamu bilang, nggak mungkin nggak napas dong, nggak mungkin nggak makan dong, nggak mungkin banget kalau misalnya mau liburan ke Bali nggak pakai pesawat misalnya, atau mau ke Jepang nggak pakai pesawat, pasti at some point kita harus mengurangi bakal menghasilkan emisi juga gitu untuk berkegiatan. Nah, ada satu konsep yang namanya carbon offsetting, teman-teman. Carbon offsetting itu simpelnya gini, teman-teman menghasilkan emisi sebesar satu satuan gitu, 10 satuan misalnya, ya satuannya bisa dalam bentuk karbon CO2 ekivalen. Nah, teman-teman netralkan sebesar yang sama juga. Jadi artinya kita ngelepasin karbon 10, kita nangkap karbon 10 juga. Jadi secara matematis sama netral dengan gitu ya. Yang masuk sama dengan keluar gitu ya. Atau bahkan biasanya lebih banyak gitu, biar jadinya kita berkontribusi lebih terhadap penangkapan karbon dibanding melepaskan emisi karbon tadi gitu. Nah, apa aja tuh gitu, ada macam-macam gitu. Jadi itu yang biasa disebut kayak carbon projects gitu. Ada yang terrestrial base, misalnya kita ngomongin hutan, gitu-gitu ya, waste management, solar panel gitu-gitu. Atau kita ngomongin yang blue carbon gitu, yang di lautan, ada mangrove, ada rumput laut, ada rawa-rawa di muara, itu juga termasuk ekosistem yang bisa menyerap karbon gitu. Nah, carbon offsetting itu simpelnya adalah kita mengupayakan ekosistem tersebut, baik itu ekosistem natural kayak hutan dan lain-lain, ataupun ekosistem energi terbarukan seperti panel surya dan lain-lain, biogas gitu-gitu, bisa terwujud dengan cara kita ikut bantu financing di program tersebut gitu. Nah, jadi sistem carbon offsetting jadi gitu. Jadi ada yang namanya, kalau teman-teman suka dengar carbon tax, Indonesia udah mau ada namanya carbon tax. Itu berangkatnya dari menghargai berapa besar sih uang yang harus dikeluarkan untuk mengurangi, menangkap emisi karbon gitu. Jadi itu ada hitung-hitungannya gitu, ada hitung-hitungannya. Nah, hitungannya tadi kira-kira untuk nanam satu batang pohon yang bisa menyerap X sekian emisi karbon tuh butuh uang berapa sih gitu. Nah, itu yang nantinya di dalam bentuk carbon offsetting. Jadi tadi kalau to conclude, kita bisa upaya pertama kita mengurangi emisi kita semaksimal mungkin, tapi sisanya yang bisa banget dihitung itu kita offsetin dalam tarafnya kayak kita netralin lah gitu sebenarnya konsepnya gitu. Sampai situ kejawab ya, atau ada yang belum kejawab tadi? Ya, kalau misalnya kan Kakak sebutin kita menghitung karbon yang ditangkap gitu ya, carbon offsetting tersebut. Nah, itu biasanya ada waktu tertentu nggak sih Kak? Misalnya kayak harus daily kah, atau monthly, atau hours bahkan gitu. Nah, itu apakah emang ada ketentuan tertentu Kak untuk menghitung karbon ini? Kalau kita ngomong ketentuan sebenarnya ada, pasti ada standar. Apalagi kalau kita ngomong korporasi gitu. Tapi kalau kita ngomong individu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada banget tuh hitungan-hitungan baku untuk menentukan misalnya kapan offset dan lain-lain gitu. Tapi urgensinya adalah tadi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita itu bisa banget menghasilkan emisi karbon. Jadi kalau kita balik logik, kita pun bisa sehari-hari mencoba menetralkan karbon kita gitu. Itu yang jadi bagian dari solusi kami di Carbon Add-ons gitu. Nah, di Carbon Add-on kami itu perannya, tujuan purpose dari organisasi kami adalah kami ingin jadi jembatan nih antara individu yang secara sadar tahu bahwa kegiatan sehari-harinya menghasilkan emisi karbon dan perlu dinetralkan, kita hubungkan dengan tadi para carbon projects gitu, carbon project owner, misalnya pengelola hutan, pengelola sampah, pengelola solar panel, pengelola mangrove dan lain-lain, untuk kita jembatani. Carbon Add-ons adalah semacam kita climate tech startup lah. Jadi teman-teman dari individu itu bisa kita hitungin emisi karbonnya berapa, utamanya misal tadi kita hitungin emisi dari belanja online teman-teman. Kita hitungin tuh, misalnya kamu tuh di Jakarta ya? Iya, di Jakarta.
Kalau kamu beli paket dari Surabaya gitu, dianterin pakai pesawat, gitu, kan menghasilkan emisi karbon. Kita hitungin di tempat, di platform e-commerce kamu, kita hitungin di tempat emisinya berapa, lalu kita kasih opsi, oke Vi, kamu mau menetralkan karbon kamu berapa banyak nih pertama? Oke, aku mau 100%, aku mau 50%, atau aku donasi sekian deh, nanti emisi karbonnya dihitungin itu berapa yang kurang gitu. Nah, itu satu. Terus kamu bisa milih, kamu mau project apa? Kamu mau project hutan, kamu mau project mangrove, kamu mau project renewable energy, kamu bisa pilih. Lokasinya banyak. Kita udah beberapa partner tersebar di seluruh dunia, seluruh dunia. Amin ya, seluruh dunia. Amin, Tapi amin. Indonesia, untuk kita microfinance. Jadi nanti kita bantu para project itu untuk make sure project mereka sustain. Jadi kalau kita ngomongin mangrove, kita pastiin tuh mangrove bisa tertanam sampai berapa puluh tahun yang akan datang gitu, sehingga dampak penerapan karbonnya itu bisa terasa dan kamu jadi part of the solution gitu. Jadi itu kuncinya, karena kita nggak ada missing point-nya di sini gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong mau penanaman pohon bla bla bla, kadang-kadang tuh ada kesulitannya memang dari financing-nya gitu. Belum ada tuh dorongan push yang kuat gitu dari pemerintah gitu ke arah ke sana gitu. Nah, carbon Indonesia itu tadi purpose kita jadi part of that gitu. Kita sambungin individu sama si carbon projects gitu. Oh, berarti kayak misalnya aku nih pengen jadi individu yang pengen tahu nih emisi karbon yang aku hasilin tuh berapa banyak. Berarti kan kayak misal dari penggunaan listrik aku gitu ya. Terus pembelanjaan online, pokoknya transportasi mungkin kalau kita pakai. Nah, itu kayak mangrove itu pilihannya tergantung kita gitu, ya Kak? Ya, kamu bisa milih. Kita ada beberapa project mangrove, misalnya salah satunya ada kita punya salah satu partner andalan kita di Bali. Nah, kamu bisa pilih tuh nanti di dashboard-nya Carbon Add-ons. Kamu bisa lihat project kamu perkembangannya gimana gitu. Misalnya nanti kan pohonnya dari mulai kecil, itu beda tuh penyerapan karbonnya sampai dia di usia 1 tahun, 2 tahun itu beda. Nanti kamu bisa tahu, oke, jauh ini dari aku biasa nyebutnya investasi. Kadang-kadang teman-teman nggak suka nyebut investasi, karena kan kalau investasi ada return-nya kan. Tapi aku sebut investasi, return yang kita dapat adalah kita ngelihat emisi yang kita serap itu terus bertambah gitu dengan makin berkembang pohon yang kita tanam gitu, makin dia gede. Jadi konsepnya di situ, konsepnya adalah di carbon offsetting seperti tadi gitu. Oke, udah Kak, berarti mantap banget di Carbon Add-on udah punya misi yang emang bisa untuk mengontrol, berarti kayak berarti mengontrol emisi karbon yang dihasilkan baik dari individu maupun dari pelaku usaha untuk bisa tahu nih kira-kira, kalau bisa diomong gitu ya Kak, kira-kira bisa tahu nih berapa banyak emisi yang kita keluarkan dengan berapa banyak emisi yang mau ditangkap gitu ya kayak salah satunya melalui mangrove tadi gitu. Wah, ternyata mengontrol jejak karbon itu perlu ya Kak, apalagi dengan kondisi sekarang yang dimana memang penyerapan karbonnya yang sudah lumayan sedikit, yang tadi kita sampai sebutin yang deforestasi dan lain sebagainya, perkerasan jalan dan lain sebagainya, yang memang mengurangi penyerapan dari karbon tersebut, terutama apalagi di kota-kota besar ya Kak, kayak Jakarta, mungkin Surabaya, kota-kota besar yang memang sudah berkurang nih area penghijauannya untuk menyerap karbon gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan mungkin semua pihak tuh terlibat juga ya Kak ya, untuk kalau dari segi pengurangan emisi itu semua pihak terlibat, bukan hanya kita aja sebagai masyarakat, tapi juga tadi pemerintah, mungkin tadi pemerintah bisa mengeluarkan yang carbon tax yang udah sempat ada gitu ya, direalisasikan mungkin, terus juga mungkin dari pelaku usaha yang bisa untuk memodifikasi teknologinya gitu ya kayak untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan gitu. Jadi bukan hanya kita masyarakat, pemerintah, tapi juga pelaku usaha. Jadi kita semua berperan untuk mengurangi emisi karbon gitu ya kayak. Oke Kak, nggak kerasa banget nih waktunya udah ngobrol-ngobrolnya udah mau habis nih. Aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Kak Dika yang udah mau sharing bersama kita di sini, meluangkan waktunya di waktu jam istirahatnya gitu. Sebelumnya mohon maaf juga nih Kak udah ganggu waktu istirahatnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dika ini bisa menambah wawasan baru buat kita semua, bahwa ternyata emisi karbon tuh kita menghasilkan dan kita bisa tahu loh sebetulnya seberapa banyak nih gitu. Jadi kita dari situ kita bisa tahu gimana cara untuk menguranginya gitu ya Kak ya. Oke, Betul banget. mungkin sebelum ditutup nih Kak, ada closing statement yang mau disampaikan? Oke, ada closing statement nyambung dari yang tadi kamu bilang. Jadi poin pertama, ternyata penting loh kita tuh tahu emisi kita berapa. Jadi kita tahu position kita saat ini, emisi kita berapa gitu dari kegiatan-kegiatan kita. Gitu. Next step selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa mengurangi emisi tersebut gitu. Misalnya mengurangi belanja online-nya, atau belanjanya jadi lebih dekat gitu, atau mengurangi bepergian dan lain-lain, hemat energi. Nah, kalau
masih ada sisanya, which is selalu masih ada. Yeah. Carbon Edo bantu teman-teman. Kalau teman-teman tuh pengen banget jadi kayak dalam tanda kutip kayak zero emission person, Carbon Edo tuh bisa bantu untuk teman-teman wujudin itu. Kita masih dalam under development, tapi sebentar lagi kita akan banyak teman-teman lihat, bakal sering teman-teman lihat dalam rangka membantu teman-teman tadi untuk menetralkan emisi teman-teman. Jadi ayo bareng-bareng kita lindungi, kita sayangi bumi kita. Kalau kami nyebutnya karena melindungi bumi itu semudah one tap to neutralize gitu. Jadi dengan hanya nanti klik di HP teman-teman bisa bantu banget untuk menyelamatkan planet kita jangan sampai tadi itu katastrofiknya bisa kejadian. Kami dari Carbon Edo makasih banget juga buat Universal Eco yang udah ngundang kita untuk spread awareness. Makasih banyak banget juga buat teman-teman yang udah nonton di Instagram. Feel free banget to reach out ke Carbon Edo buat kolaborasi, buat knowledge sharing, buat diskusi ke depannya gitu. Aku ada Noval juga di Carbon Edo, ada Halo? Halo? Oh my God. Halo? Halo? Ya, oke, mungkin sinyal dari Kak Dika ini agak kurang nggak stabil kali ya. Ya mungkin Kak Dika yang masih ada di situ, kami mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Dika, buat closing statement-nya, buat udah bagi ilmu juga buat kita di sini. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa diingat-ingat terus sama teman-teman atau Sobat Eko yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Dika yang sinyalnya mungkin agak kurang stabil, jadi langsung aja next kita tutup aja nih ya Sobat Eko. Berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan adanya sharing session ini dapat membuka mata bahwa sebetulnya pengurangan emisi karbon itu yang paling utama harus dilakukan. Selain itu, kalaupun dan pasti kita menghasilkan karbon, kita bisa untuk mengontrol emisi karbon kita sehingga kita tahu nih batas mana kita bisa mengurangi emisi karbon dari emisi karbon yang telah kita hasilkan. Nah, Sobat Eko semua, apabila ada yang penasaran mengenai cerita Eko series yang lainnya, itu dapat dicek di Instagram kami di universaleco.id ataupun di YouTube kami di Universal Eco. Bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbahmu secara bertanggung jawab. Saya Alivia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.